Selamat pagi dan selamat bergabung di sesi konseling kita pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Teresia. Saya adalah konselor yang akan mendampingi Anda selama sesi konseling kita pada saat ini. Apakah Anda bisa memperkenalkan diri? Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Pariang Panjaitan, Kak. Pariang. Sekarang kesibukannya apa, Pariang? Saya sedang kuliah, Kak. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Saya sekarang kuliah di IAKN Tarutung, Kak. Di AKN Tarutung. Semester berapa, Pariang? Saya sekarang ini lagi duduk di semester 6, Kak. Semester 6. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi konseling online kita pada saat ini. Saya memberi informasi bahwa segala masalah yang Pariang ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Pariang dapat bercerita dengan terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu apapun dari saya. Namun, jika saya menemukan ada indikasi Pariang membahayakan diri sendiri atau orang lain, saya berhak untuk menyampaikannya kepada orang lain untuk meminta bantuan. Di akhir sesi, saya akan memberikan Pariang tugas yang harus Pariang lakukan sebelum kita bertemu di sesi berikutnya. Sesi kita pada hari ini berlangsung sekitar 20-25 menit. Apakah Pariang setuju? Oke. Jadi, apa yang menjadi tujuan Pariang mengikuti sesi konseling kita pada saat ini? Tujuan saya mengikuti konseling online ini yaitu untuk memecahkan masalah yang ada di pikiran saya yang susah saya pecahkan, Kak. Dan saya mau mencari solusinya bagaimana jalan terbaik untuk memecahkan masalah yang ada di pikiran saya ini, Kak. Apa harapan Pariang setelah melakukan sesi konseling kita saat ini? Harapan saya dalam sesi konseling ini supaya masalah yang saya hadapi ini bisa cepat terselesaikan, Kak. Gitu. Semoga sesi konseling ini bisa membantu Pariang memenuhi harapan-harapan Pariang. Tadi kan Pariang mengatakan kalau Pariang punya masalah. Bisa Pariang ceritakan seperti apa masalahnya? Masalah yang saya hadapi yaitu tentang malas kuliah, Kak. Malas kuliah. Kalau boleh tahu Pariang, apa hal yang memicu Pariang jadi malas kuliah? Kalau hal yang memicu menurut saya nggak ada sih, Kak, tapi rasa bosan saya atau rasa malas lah, Kak. Terkadang bosan gitu, terkadang kayak nggak suka, bodo amat gitu, Kak. Bodo amat ya. Jadi, kalau boleh tahu jarak dari rumah Pariang ke kampus itu berapa lama? Dari jarak dari rumah saya ke kampus itu sekitar 30 menit lah, Kak, naik sepeda motor. 30 menit. Apakah dari jarak itu juga yang membuat Pariang malas kuliah? Ada juga sih, Kak, karena kan berangkat jam 8 pagi. Jam 7 pagi kan, Kak, dingin. Kan di kampus saya ini dingin suasananya, Kak. Pagi-paginya itu embunnya tebal sekali, Kak. Pariang sering terlambat nggak ke kampus gara-gara kejauhan jaraknya? Terlalu sering lah, Kak, tapi pernah. Kira-kira apa? Pariang tahu nggak tujuan Pariang kuliah itu apa? Kalau tujuan saya kuliah itu yaitu untuk yang kedua
supaya menjadi masyarakat. Oh gitu. Tapi nilai-nilai Pariang bagus nggak kayak dia dari semester 1 sampai semester sekarang? Kalau dari semester 1 sampai semester 2 aman-aman saja Kak, tapi semester 3, semester 4 mulai menurun, dan semester 5 ini karena di semester 3 dan semester 4 menurun, di semester 5 saya mengambil mata kuliah agak sedikit kan Kak, tapi itu menurut saya bagus nilainya karena cuma sedikit mata kuliahnya. Kalau boleh tahu di rumah Pariang ada berapa orang atau sama siapa aja di rumah? Kalau di rumah kami ada bapak, mama, kakak, baru aku, kami 4 orang tinggal di rumah Kak. Jadi kalau Pariang nggak masuk ke kampus, kira-kira tanggapan orang di rumah kayak gimana? Kalau akulah yang berbuat sekarang itu Kak, kalau ditanya kan emang nggak kampus, saya bilang nggak, lagi curi. Saya buatlah alasan-alasan supaya orang tua atau orang yang di rumah itu percaya Kak. Gitu. Tapi hubungan Pariang dengan teman-teman sekelas bagus nggak? Bagus Kak, saat ini masih oke-oke aja Kak, nggak ada masalah. Kalau dari segi mata kuliah, ada nggak beberapa mata kuliah yang mungkin Pariang kesulitan, sehingga Pariang memilih nggak hadir di mata kuliah itu? Mata kuliah sih nggak ada yang membuat jadi malas gitu. Tetapnya semua mata kuliah itu baik Kak, tapi kadang juga gara-gara tadilah jarak itulah yang membuat jadi jarang masuk kuliah, malas Kak. Kira-kira dari pertemanan di lingkungan rumah Pariang apa nggak kayak ngeh gitu? Ini ada nih dampak dari pertemanan kami ke kuliahku gitu. Kalau dari dampak dari pertemanan sih mungkin ada, tapi nggak berpengaruh besar Kak. Gitu. Jadi kemana nanti rencananya Pariang dalam mengatasi ini? Apa yang Pariang sudah lakukan dalam mengatasi? Sampai saat ini yang masih saya lakukan yaitu menjadikan kuliah itu nomor satu dalam namanya kan harus tamat dari kuliah, dan tahap yang sudah saya buat itu lebih fokus lah, jangan terlalu bermain-main di luar sana Kak. Kalau menurut saya dari faktor ekonomi aja sih Kak, ada, karena kan perekonomian di kampung lagi sulit. Tidak ada kawanku datang. Tarik itu. Tarik itu. Oke lanjut. Kalau pembayaran dalam UKT sih nggak pada kesulitan kali Kak. Kalau merasa bersalah ya tetap bersalah Kak, dan saya rugi gak hadir karena bolos, dan itu juga berpengaruh sama
nilai mata kuliah yang saya ambil itu kan karena saya nggak hadir, jadi itu pun berpengaruh besar dalam nilai mata kuliah itu untuk saya, Kak. Dan saya juga rugi tidak dapat menerima pembelajaran pada saat itu, Kak, yang diberikan dosen. Orang itu kecewa karena ditengoknya mulai dari semester 1 sampai semester 2 aku kan baik-baik saja rajin, Kak, nggak pernah ada bolos-bolos, tetapi ditengoknya hari demi hari menjadi makin malas. Orang itu pun pernah menegur saya dengan cara menelpon saya, agak kesal lah orang itu sama saya kan karena setiap acara pertemuan apapun saya nggak hadir. Apalagi kalau pertemuan PA kan orang kami satu kelas PA nggak pernah hadir di situ. Jadi orang itu merasa kesal lah sama saya, Kak. Saya sih, menurut saya kalau saya tamat kuliah ini saya mau menjadi pebisnis, Kak. Pekerjaan di rumah hanya membantu orang tua sih di rumah, Kak. Karena kan kuliahnya sampai sore, jadi jaranglah pergi ke ladang membantu orang tua. Paling cuma hari Jumat sama Sabtunya karena kampus juga nggak masuk hari Jumat dan hari Sabtu kan. Jadi palinglah cuma hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau saya malah kerja ke ladang, saya ikut kerja sama orang, bawa bawa mobil ke Medan ngantar nanas, ngantar buah lah pokoknya, Kak, ke pasar, bawa mobil orang gitu, Pak. Kalau saya malas ke ladang dan ingin mencari duit kayak gitu, Kak. Kalau pertemuanku sih nggak nyampe hari karena kebetulan berangkat jam 6 sore. Hari ini contohnya, hari ini kami berangkat jam 6 sore, besok siang kami udah nyampe di kampung lagi. Kalau apa sih, memang harus sampai Kamis memang mengganggu, Kak, karena kebetulan di kampus masuk setiap hari jam 8, Kak. Tapi kalau Jumat Sabtu atau berangkat Kamis sore, aku ikut sama orang itu kerja. Tapi kalau berangkatnya hari Minggu atau hari Senin sampai di Rabu, saya nggak ikut, Kak. Pernah, pernah, Kak. Orang banyak agak lumayan sih atau sering izin kayak gitu sama teman-teman sih yang ditanya, tapi aku bilang lah sama teman-teman, aku lagi sakit, aku bilang gitu. Kalau untuk ngekos, saya pernah ngekos, Kak, tapi dalam saya dari ngekos ini, jadi saya jarang masuk, Kak, karena saya kurang tahu atau jadwal untuk bangun tidur, Kak. Karena saya sering begadang dan jadi paginya susah bangun lah, Kak. Jadi itulah makanya saya mengambil keputusan untuk pulang-pulang ke rumah daripada berkos di dekat kampus ini, Kak.
pada saat kita terpuruknya atau pada pas capek-capeknya pasti berpikiran seperti itu Kak, lebih baiklah aku kerja daripada kuliah gitu Kak. Ya, Kak. Kalau waktu magang saya lebih mementingkan magang Kak daripada kerja di luar seperti ngantar-ngantar barang ke Medan itu Kak. Saya lebih mementingkan magang itu supaya nggak terganggu lagi mata kuliah saya Kak. Tapi kalau ada waktu senggang atau hari libur dari pas waktu magangnya, ya saya pergi mencari apa Kak, mengantar barangnya itu Kak. Kira-kira dari permasalahan yang Pariyang hadapi, tadi kan rasa malas dalam perkuliahan, apa yang akan Pariyang lakukan ke depannya? Menurut saya Kak, lebih fokus terhadap perkuliahan saya Kak dan tidak mementingkan hal yang tidak berkepentingan dalam kuliah saya seperti bermain, bekerja, tetapi saya harus mengutamakan yaitu perkuliahan saya Kak. Oh, oke. Berarti harus lebih fokus ke depannya ya. Iya Kak. Oke, dari pertemuan kita hari ini, Pariyang kan sudah menceritakan tentang permasalahan Pariyang dari lingkungan kampus, lingkungan sekitar Pariyang di rumah. Apakah ada lagi yang ingin Pariyang ceritakan kepada saya? Untuk saat ini sih Kak, udah cukup lah Kak menurut saya. Oke. Kalau tidak ada, sesi konseling kita akhiri sampai di sini. Untuk jadwal berikutnya akan saya sampaikan kepada Pariyang. Jangan lupa mengerjakan yang saya berikan tadi ya. Iya Kak. Terima kasih atas kehadiran Pariyang. Baik Kak, terima kasih Kak atas bimbingan konselingnya Kak. Sampai jumpa Kak. Shalom.